Dalam konferensi pers petang ini mungkin sedikit agak berbeda komposisinya karena di sini sudah hadir dari Kortas Tipikor Polri, karena memang dalam penanganan perkara ini KPK dan Kortas Polri melakukan joint investigasi sebagai salah satu bentuk sinergi antar APH. Baik kawan-kawan jurnalis, kami akan menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh KPK dan Kortas Polri di wilayah Sumatera Selatan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh PN terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muara Enim. Baik, kepada Pak Dirdik KPK, Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Direktur Penindakan Kortas Tipikor, Mabes Polri, Brigjen Pol Yohanes Dedeo, Jubir KPK Mas Budi, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman jurnalis. Mungkin ini sudah kesekian kalinya kita akan melakukan konferensi pers untuk kegiatan upaya paksa yang dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan di KPK. Baik, tadi sudah dibuka oleh Mas Jubir. Oh betul, untuk kesempatan kali ini kita hadirkan juga dari Kortas Tipikor. Jadi mungkin akan diberikan kesempatan juga kepada beliau. Tapi mungkin ini karena waktu juga yang tidak bisa mungkin kita berlama-lama ya, karena sudah ditunggu kegiatan yang lain juga. Jadi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026, KPK akan menyampaikan informasi secara lengkap terkait kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atas perbuatan melawan hukum dalam dugaan terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dalam hal pengadaan barang dan jasa dan atau penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2025-2026. Jadi sebelum menyampaikan kronologi lengkapnya, bahwa kami sampaikan ya, penanganan perkara peristiwa tertangkap ini, tangkap tangan ini merupakan joint investigation antara KPK dan Kortas Tipikor Polri. Ini sebagai wujud konkret ada sinergi antara aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkara ini juga menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan sektor pendidikan yang merupakan bagian dari program prioritas Bapak Presiden dengan anggaran yang cukup besar. Kemudian bahwa modus korupsi di sektor pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan pungli atau gratifikasi saja, seperti yang sudah-sudah, bahwa dalam proses sistem penerimaan murid atau SPMB, tapi juga dapat terjadi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi tentunya pendidikan ini harusnya menjadi ruang tumbuhnya integritas para tunas bangsa. Oleh karena itu, perkara ini sebagai wujud penguatan integritas dan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari layanan pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, hingga tata kelola anggaran pendidikan dalam hal memenuhi program-program prioritas Bapak Presiden bisa dilakukan secara terarah dan untuk mencapai tujuan. Untuk kronologi dan konstruksi perkaranya sendiri, ini diawali dari
laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK. Jadi pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, Saudara ABN, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim, bertemu dengan Saudara CRH, selaku pihak swasta atau marketing di PT MSA. Ini dilakukan pertemuannya di sebuah hotel di Jakarta. Dijelaskan bahwa PT MSA ini merupakan supplier smartboard ke PT MIT yang mendapatkan proyek pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Di PT MSA ini adalah supplier dari PT MIT. Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima sejumlah uang tunai besar 500 juta dari CRH. Penerimaan dari pihak swasta tersebut diduga terkait pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan sebelumnya. Selain itu, di balik pemberian tersebut ada maksud dan tujuan agar pihak swasta dapat menjaga hubungan baik ke depan dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali di proyek-proyek berikutnya. Selain adanya penerimaan uang tersebut, ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030 juga diduga menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim. Ini diduga tidak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja. Dan untuk menyamarkan aliran dana dari rekanan tersebut, para pihak menggunakan modus buka tutup rekening atau menggunakan rekening nomini melalui setoran secara cash atau tunai. Bahwa kemudian atas rekening-rekening nomini tersebut, ABN bertindak sebagai pengendali rekening. ABN juga diduga mendistribusikan aliran uang dengan persentase tertentu, yaitu sebesar 5% untuk bupati, sebesar 3% untuk kepala dinas, dan sebesar 1% untuk PPK dan bendahara. Dalam periode 2025 sampai 2026, penyerahan uang kepada EDS dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening para nomini melalui saudara RDS kepada saudara AD. AD ini adalah selaku orang kepercayaan sekaligus kerabat EDS. Adapun uang yang diterima kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi EDS. Setelah mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Muara Enim, tim KPK selanjutnya mengumpulkan bahan informasi tambahan dan atas kegiatan tersebut kemudian pada rangkaian peristiwa tertangkap tangan, tim KPK mengamankan total 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan. Ini ada 2 klaster yang diamankan oleh tim KPK, yaitu yang di Jakarta, ini ada 5 orang, terdiri dari saudara ABN, selaku Sekretaris Dinas dan Kebudayaan tahun 2026, kemudian saudari CRH, selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Kemudian saudara MYN, selaku pihak swasta, saudara AG, selaku pihak swasta, dan saudara RSH, selaku pihak lainnya. Kemudian lokasi yang berikutnya di Sumatera Selatan, di daerah Muara Enim dan sekitarnya, ada di Palembang juga. Ada saudara EDS, selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030. Saudara ANG, selaku Ajudan Bupati. Saudara AP, selaku pihak swasta. Saudari RD, selaku pihak swasta.
dan saudara AD selaku orang kepercayaan EDS. Ini yang ada yang kita amankan pihak yang di Sumatera Selatan. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti. Mungkin rekan-rekan terlihat ya di layar. Dalam bentuk uang tunai rupiah, hingga ada mata uang asing juga. Dengan total, apabila digabung dengan saldo dalam rekening yang juga diamankan, total kurang lebih 1,9 miliar. Dengan rincian, uang tunai yang diamankan dari tas ransel ABN, itu yang diamankan di Jakarta, ini sejumlah 323 juta. Dan yang kedua, uang tunai yang diamankan dari brankas di rumah ABN. Ini sebesar 40 juta rupiah. Kemudian ada USD sebesar 3.200 dan mata uang SAR 2.260. Kemudian tim juga mengamankan saldo yang ada dalam rekening beberapa akun. Tadi ada beberapa rekening-rekening nomini yang tadi disebutkan yang digunakan oleh ABN. Itu kalau di total sebesar 1,47 miliar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim, terdapat kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan jumlah uang atau janji kepada penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025-2026. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara EDS selaku Bupati Muara Enim, saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim tahun 2026, saudara AD ini selaku orang kepercayaan EDS, dan saudari CRH ini dari pihak swasta selaku pemberi dari PT MSA. Bahwa atas perbuatannya, saudara EDS, saudara ABN, dan saudara RSH diulangi ya. Atas perbuatannya saudara EDS, ABN, dan saudara AD diduga telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian terhadap saudari CRH, tadi ada 4 ya tersangkanya, ini yang pihak swasta. Kita kenakan telah melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 605 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya terhadap keempat tersangka, tim penyidik melakukan penahanan upaya paksa untuk 20 hari pertama, dimulai dari tanggal, ini ada 2, untuk saudara ABN dan
CRH itu terhitung dari tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2026. Sedangkan untuk yang saudara EDS dan saudara AD terhitung dari mulai tanggal 9 Juni sampai dengan 28 Juni 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara Rutan Cabang Merah Putih KPK. Yang terakhir, dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, masuk dari Kortas Tipikor Polri, serta jajaran di Polda Sumatera Selatan yang telah bersinergi dan bekerja sama dengan tim KPK baik di lapangan maupun yang di Jakarta dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang kita uraikan tadi. Demikian untuk kronologi singkat dan penjelasan upaya paksa yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap 4 orang tersangka. Terima kasih, kami kembalikan kepada Mas Budi. Terima kasih Pak Ahmad Taufik Hussein yang telah menjelaskan secara rinci dan lengkap bagaimana konstruksi perkara yang bermula dari peristiwa tangkap tangan yang KPK dan Kortas Tipikor Polri lakukan di wilayah Sumatera Selatan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yohanes Dedeo untuk menyampaikan terkait dengan sinergi penanganan perkara ini. Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Mas Budi, Pak Dir Penyidikan, Mas Taufik, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa Kortas Tipikor Polri terus meningkatkan kegiatan maupun upaya kerjasama dan kolaborasi bersama aparat penegak hukum lain, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi baik di bidang pencegahan, penegakan hukum maupun pemulihan aset dan kegiatan-kegiatan pemberantasan korupsi lainnya. Dan pada kesempatan ini termasuk kami melaksanakan kegiatan bersama dalam melaksanakan joint investigation bersama dengan KPK dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak pada teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk boleh bekerja sama dan terus meningkatkan kegiatan ini. Kami berharap dan mohon dukungannya untuk bisa terus kita tingkatkan kolaborasi dan sinergitas ini di kemudian hari dalam upaya bersama untuk melakukan memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yohanes Dedeo yang telah menyampaikan komitmen bersama antara Kortas Tipikor Polri dan juga KPK termasuk untuk kedepannya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi untuk terus bersama bersinergi. Dan KPK tentunya juga banyak melakukan sinergi